Halo guys, welcome back to my channel. Untuk yang baru di channel aku, kenalin aku Ramadhani Yeti. Nah, di video kali ini masih bersangkutan dengan video aku sebelumnya. Aku mau ngebahas tentang tahapan-tahapan tes untuk menjadi pramugari. Oke, kita langsung aja. Tahapan-tahapan tes apa aja sih pada saat rekrutmen pramugari? Tes yang pertama itu tes BMI alias mengukur tinggi badan kita dan berat badan kita, guys. Cara gampang tahu berat badan ideal kalian itu berapa sih? Itu dengan cara mengukur tinggi kalian dikurang 110 sama dengan hasilnya berat badan ideal kalian, guys. Untuk standar tinggi di maskapai aku itu 158 cm itu minimalnya, dan maksimalnya 172 cm, guys. Nah, setahu aku peraturan sekarang itu udah berubah, tinggi minimalnya jadi 160 cm. Nanti kalian bisa cek langsung aja di website resminya GITC, aku tulis di description box ya, guys. Nah, biasanya di tahap ini itu lumayan banyak banget sih yang gugur, makanya penting banget tadi aku bilang untuk mengukur berat badan ideal kalian, guys. Jadi tuh di sini tuh lebih banyak yang overweight, yang underweight. Itu tuh yang problem paling pertama sih. Jadi penting banget untuk kalian harus tahu berat badan ideal kalian itu berapa ya. Nah, tes yang kedua itu tes penampilan atau biasa kita sebut itu dengan tes performance. Nanti kalian akan masuk ke dalam suatu ruangan. Di dalam ruangan itu ada seorang user yang biasanya akan nanya lebih dalam ke kalian sih. Pertanyaannya sih sebenarnya basic, paling sih tentang perkenalan diri kamu, terus tujuan kamu jadi pramugari itu apa, motivasinya apa. Terus biasanya sih kalau kemarin aku disuruh jalan bolak-balik, terus disuruh berdiri jongkok gitu sih kalau yang aku alamin. Tapi karena tiap orang itu kemungkinan ditanyanya beda-beda, aku nggak bisa prediksiin, guys, pertanyaan yang akan ditanya pada saat tes performance ini apa. Jadi aku ceritain yang udah aku alamin aja. Tes yang ketiga adalah tes bahasa Inggris dan psikotes. Ini biasanya digabung jadi satu. Nah, habis kalian tes bahasa Inggris nih, mungkin jeda 5 menit atau 10 menit kemudian kalian langsung disuruh ikut tes psikotes. Dan di tes ini juga lumayan banyak yang gugur ya, guys. Jadi barengan aku sih nggak terlalu banyak waktu itu yang lolos. Jadi di sini kalian harus belajar banget. Di sini nentuin banget kalian buat ke tahap berikutnya. Biasanya itu kemarin bahasa Inggrisnya itu ada 100 soal, cuma aku lupa tentang apa aja. Ya kalian pelajarin aja lah ya tes-tes bahasa Inggris itu di website atau di Google itu seperti apa, kalian bisa pelajarin. Dan psikotesnya juga hampir sama sih menurut aku. Jadi banyak-banyak belajar aja pokoknya ya. Oh iya, aku lupa infoin ke kalian bahwa tes BMI, tes performance, tes psikotes sama bahasa Inggris itu masih dilakuin di satu hari yang sama ya, guys. Itu kalau yang aku alamin. Dan biasanya rata-rata juga sih yang lain seperti itu. Nah, di sini itu kalian pas setelah bahasa Inggris sama psikotes, kalian nunggunya itu by email. Kan kalau yang BMI performance itu langsung nih langsung dikasih tahu by lisan kalian lolos atau enggaknya. Kalau yang psikotes sama bahasa Inggris ini kalian lumayan nunggu sih, sekitar 2 hari atau 3 harian itu di email nanti sama tim FATGITC-nya itu, guys. Nah, setelah kalian dinyatakan lolos di email, kalian langsung diinfoin nih untuk tes selanjutnya itu. Tes yang kelima dan keenam itu dilakuin di hari yang bersamaan, yaitu tes wawancara potensi dan tes background check. Apa sih tes wawancara potensi itu? Nah, ini balik lagi, guys. Kalau wawancara potensi ini balik lagi ke usernya. Itu ada satu orang user, itu terserah dia mau nanya apa aja. Biasanya kemarin sih kalau aku sih ditanya tentang pengalaman
pengalaman pekerjaan sih, terus aku lulusan mana, aku lebih ceritain tentang pengalaman-pengalaman yang pernah aku lakuin sih kemarin. Kalau aku sih gitu. Intinya kalau di tes wawancara ini kalian tuh harus menjual pengalaman kalian lah, pokoknya kalian itu punya apa sih. Jadi kalian promosiin diri kalian, dan yang paling penting itu kalian harus pede. Jadi user pun yakin kalau ngelihat kalian tuh, oh ini cocok banget nih kalau jadi pramugari. Dan setelah wawancara potensi itu background check. Apa sih background check itu? Nah, di sini tim FAT GTC ini mau tahu background kalian gimana. Terus jadi kalian nanti diminta kelengkapan data kayak KK, terus SKCK, pokoknya tentang diri kalian lah. Kalian pernah ada kriminalitas atau enggak di catatan kepolisian. Terus kalian nanti diminta sosial medianya itu apa aja yang kalian punya. Nanti mungkin di situ kalian dilihat-lihat. Jadi ini tentang mungkin lebih tepatnya itu nama kalian itu bersih atau enggak. Oh iya, dan di sini juga akan dicek dokumen kalian itu kalian udah menikah atau enggak. Dan emang kan syaratnya pramugari itu nggak boleh menikah. Jadi kalian tuh emang di data KK, KTP, pokoknya semua dokumen-dokumen tentang diri kalian itu harus menyatakan kalau bahwa kalian itu single. Itu juga penting. Next, tahapan ketujuh itu kalau kalian dinyatakan lulus dari tes sebelumnya itu, kalian akan memasuki tahapan tes yang namanya pantuhir atau pantauan terakhir. Nah, tes ini sih menurut aku tes yang paling menyenangkan dan paling deg-degan juga sih ya guys. Kenapa? Aku ceritain yang menyenangkan dulunya ya. Kenapa menyenangkan? Karena di sini kalian akan didandanin pakai uniformnya dari maskapai tersebut, dan pada saat itu tuh aku excited banget karena ya untuk first time ya ini aku nyobain seragam ya maskapai yang bener-bener aku pengen banget. Kalian nih akan didandanin bener-bener selayaknya pramugari yang udah jadilah, pokoknya dari rambut, make up, sampai seragam kalian akan dibuat seperti seorang pramugari beneran. Nah, udah senengnya nih, udah didandani, udah cantik, pokoknya kalian akan masuk ke sebuah aula yang lumayan besar dan isinya itu petinggi-petinggi dari maskapai yang kalian tesin ini. Yang ikut mengetes kalian di tes pantuhir ini, waktu aku itu ada 5 orang. Jadi lumayan banyak ya. Di tiap orang ini bebas siapa yang mau nanya. Nggak semuanya nanya sih, cuma ya random aja kalian bakal ditanya sama siapa. Dan pertanyaannya pun aku nggak bisa prediksi ini ya guys ya. Tapi yang pasti kalian itu harus menjawab dengan bahasa Inggris sih kalau di pengalaman aku. Karena pas kita masuk itu kan juga ada 5 orang nih, kita barengan sama 5 orang teman-teman kita nih yang ikut pantuhir juga. Jadi kita masuk, terus kita nanti berderet. Nah, dari yang paling ujung sampai yang paling ujung kalian bakalan tahu mereka tuh ditanya apa. Dan kalau aku lihat sih semuanya pakai bahasa Inggris ya jawabannya. Cuma ditanyanya itu ya random juga sih, ada yang ditanya coba kenalin daerah kalian itu dengan bahasa Inggris. Kebetulan aku juga dapat pertanyaan itu sih. Jadi macam-macam, kenapa mau jadi pramugari juga ada yang ditanya kayak gitu. Pokoknya nggak bisa ditebak sih, yang penting kalian pede dan ya udah jawabnya itu dengan cantik. Jadi kalian nih, oh sosok pramugari itu bener-bener ada nih di diri kalian. Nah, setelah kalian dinyatakan lolos pantuhir, dan di pantuhir ini juga lumayan banyak banget ya guys yang gugur. Jadi kalian tuh emang harus bener-bener pede banget saat ngejawab pertanyaan di pantuhir ini. Dan setelah itu kalian akan memasuki tes yang namanya MEDEX atau Medical Check Up. Di MEDEX ini tujuannya maskapai pengen tahu kalian tuh fit
atau enggak untuk menjadi seorang pramugari. Kenapa? Karena pekerjaan kalian itu beda dengan pekerjaan di darat. Pekerjaan sebagai pramugari itu memiliki tekanan karena kalian bekerja di udara, dan tekanannya pun beda dengan tekanan di darat. Jadi yang ngetes pun dokter-dokternya itu khusus dokter penerbangan. Jadi kalian nanti dites di salah satu rumah sakit atau klinik lah yang dimiliki oleh suatu maskapai itu. Jadi di situ ada dokter-dokter khusus yang akan ngetes kalian cocok enggak atau fit enggak untuk menjadi seorang pramugari. Tes medical check up ini sih sebenarnya menurut aku sama sih dengan medical check up pada umumnya. Jadi ya ada pengecekan darah, rongsen, jantung, mata, telinga. Ya sebenarnya semuanya sih kalian seluruh badan kalian sih dicek kalian tuh fit atau enggak gitu untuk menjadi seorang pramugari. Setelah kalian melakukan medical check up, kalian akan nunggu nih hasilnya sekitar 1 mingguan ya kalau nggak salah. Nanti akan diinfoin oleh tim rekrutmen by email. Kalian akan dinyatakan fit atau enggak. Kalau misalkan emailnya unfit, itu berarti kalian nggak lulus guys. Kalau misalkan emailnya kalian dinyatakan fit, berarti kalian akan ikut ke training suatu maskapai tersebut. Jadi itu tahapan-tahapan yang dilaluin kalau kalian ingin ikut tes pramugari. Hampir sama sih sebenarnya, paling kalau tiap maskapai itu beda-beda sedikit lah, cuma generalnya ini yang aku ceritain sih guys. Ya semoga kalian bisa mempersiapkan, karena kan kalian udah tahu nih, jadi kalian bisa mempersiapkan apa-apa aja nih yang harus kalian pelajarin, apa-apa aja nih yang kalian harus persiapkan, kayak daya tahan tubuh kalian atau makanan-makanan yang kalian makan itu penting juga, karena akan mempengaruhi hasil di tes salah satu tes, yaitu tes Medex yang aku bilang tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang ingin menjadi seorang pramugari. Aku berharap kalian bisa menggapai cita-cita kalian ya guys. Dan jangan lupa kalian harus belajar, berusaha, dan berdoa, karena segala sesuatu yang kalian inginkan itu harus kalian dapetin dengan usaha, dengan kerja keras kalian. Pokoknya yang penting kalian jangan pernah nyerah guys. Walaupun kalian gagal sekali, kalian berusaha lagi, belajar lagi, berdoa lagi. Jangan pernah menyerah, coba lagi. Dan ya pasti Tuhan akan ngedengerin doa kalian, dan pasti doa kalian akan diwujudkan selama kalian mau berusaha keras untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Oke? Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Dadah.